wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Apa kabar? Kembali saya Muhammad Air menemui Anda di Arah 9 Channel. Dan kali ini saya bersama Gus Yusuf Cokro alias Ki Cokro. Beliau ini sahabat saya di PSNU Pagar Nusa yang kebetulan juga kolektor pusaka-pusaka antik. Yang menarik, beliau ini aslinya dari Jombang, dekat dengan Tebu Ireng dan santri Tebu Ireng. Insyaallah. Assalamualaikum Ki. Episode awal kanal Arah 9 saya membahas keris, kemudian pertengahan saya membahas keris. Kali ini juga kebetulan saya di rumahnya jenengan, saya akan membahas keris. Saya di Arah 9 Channel sudah membahas sedikit tentang Almarhum Ki Haji Abdurrahman Wahid dalam rangka haul beliau yang ke-12. Hari ini ya. Ya kebetulan tanggal 30 Desember ya. Dan berbicara tentang Gus Dur, banyak hal ada pada diri beliau. Dan mungkin sudah banyak hal pula yang dibahas oleh kanal-kanal YouTube yang lain, bahkan di televisi tentang sosok Gus Dur. Umumnya lebih kepada kehebatan beliau di dalam dunia demokrasi, pluralisme, politik, keagamaan. Saya ingin menyimpang sedikit dari semua itu, yakni kepada benda pusaka. Karena saya mendengar beliau itu banyak koleksinya dikasih-kasih orang gitu. Jenengan, saya juga dapat wangsit bahwa sebagai santri Tebu Ireng pernah mendapatkan pusaka yang konon itu dihadiahi oleh Gus Dur. Apakah yang ada di depan saya ini pusaka yang dimaksud? Ya, saya sedikit klarifikasi sedikit, gitu ya, bukan langsung dari beliau, tapi memang benar ini yang di depan Anda ini, ya memang insya Allah kagungan beliau yang kemudian diregulasikan, dipasrahkan kepada saya melalui guru saya almarhum Kiai Haji PRS Junaidi Yasin, yang beliau adalah Paklik dari Ibunda Sinta Mulia. Artinya walaupun tidak tadi, meskipun tidak langsung dari tangan Gus Dur ya, tetapi diyakini bahwa Kiai Yasin tadi ya, Junaidi Yasin yang merupakan kerabat dari Ibu Sinta menerima keris ini dari Gus Dur. Kemudian dari Kiai Yasin, Junaidi Yasin diserahkan ke Ki Cokro. Sebelum membahas bagaimana ceritanya bisa sampai ke jenengan orang di sini, saya ingin keris ini dibuka dulu. Ini maksudnya jenis apa, namanya apa, dan fungsinya apa. Dari warangkanya dulu ya, warangkanya ini kayu timoho atau kayu timoho gitu ya, kayu timoho dengan gaya apa ini, gayaman. Nah, dengan gaya gayaman Solo ya. Terus pendoknya ini namanya kemalon. Pendok itu maksudnya apa? Penutup warangka ya? Ya, penutup warangka ini namanya model kemalon. Kemalon itu ini ada warna-warni. Nah, pokoknya begitu deh setahu intinya saya. Seperti itu para pemirsa. Ini kita mengenal sedikit demi sedikit tentang dunia keris. Saya buka ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya bisa memegang dan tolong jenengan jelaskan ini masuk dapurnya apa. Ya, dari cirinya di sini ada tikal alis ya. Di sini ada tikal alis, lalu kemudian ada sedikit gerenang tipis tapi sudah agak menghilang ya karena usia. Pokoknya mirip tilam, apa namanya ya, pokoknya jenis tilam. Dan kebetulan ini masuknya, estimasi saya adalah masuknya kepada, lihat rancang bangunnya dia keker dan panjang, masuknya kepada tilam yang jalak tilam sari. Jalak tilam sari. Ini rancang bangunnya ya. Iya, Nah, para pemirsa tidak mudah ternyata belajar keris. Keris itu banyak macamnya. Ini masuk jenis secara rancang bangun. Iya.
masuknya karena berbagai hal yang ada di sini ada ya. pijetan di sini. Ada istilahnya ini pijetan ya. Ada Ya. pijetan, kemudian ada tikel alis, kemudian ada Gereneng di sini dikit. disebut gereneng ini ada ornamen-ornamen yang ke atas ke bawah gitu ya. Betul. Kemudian istilahnya gereneng. Dari semua ini menurut estimasi panjenengan adalah jalak tilam sari. Filosofi dari jalak tilam sari itu sendiri seperti apa? Iya, jalak itu artinya ya disinonimkan atau dipersonifikasikan kepada burung jalak. Burung jalak itu adalah burung yang sangat harmoni dengan alam, burung yang bisa berbagi kasih dengan alam. Burung jalak itu kalau nengger di punggungnya kerbau itu dia mencari makan dan tanpa merugikan kerbaunya. Oh iya, biasanya jalak ada di atas kerbau itu dia mencari kutu kerbau ya? Betul. Jadi kerbaunya artinya sang jalak itu bisa diartikan lagi, boleh dikatakan pemimpin atau laki-laki. Jalak menunjukkan harmonisasi dengan alam dan kepemimpinan. Kemudian ada tilam sari. Ya, tilam sari adalah tempat yang mulia dan harum. Maka harapannya adalah si pemegang jalak tilam sari ini, dapur jalak tilam sari ini agar menjadi seorang laki-laki atau pemimpin yang harmoni, yang kehadirannya itu membawa kebahagiaan bagi sekeliling, bersahaja, dihargai, penuh dengan cinta kasih, dan mendapatkan tempat yang mulia di masyarakat, di hati masyarakat. Subhanallah, luar biasa kan pemirsa? Hanya sebilah keris ini menunjukkan banyak arti. Dan agaknya tafsiran saya ini juga pas dengan jiwa Gus Dur. Artinya beliau sebagai seorang pemimpin, beliau seorang pemimpin yang humanis, bahkan ya juga pluralisme. Jadi siapapun ada di bawah Gus Dur, siapapun mencintai Gus Dur, dan itu juga bisa menjadi, dan itu juga gambaran dari jalak tilam sarinya itu. Walaupun tentu ini hanya dugaan saya, tetapi memang sosok beliau seamatan saya adalah seperti itu. Dan bisa saja mungkin nih saya pernah mendengar ya, jadi senjata mencari tuannya, dan kadang-kadang pemiliknya atau sang tuan itu memang ada kesinergian atau kesamaan dengan sang pusaka. Apa betul seperti itu? Iya, jadi pusaka itu mencari tuannya, pusaka manjing warongko. Jadi artinya pusaka itu mencari bajunya, mencari yang klop, mencari yang energinya itu selaras. Kebetulan sang pemegang sebelum saya pegang itu kan diberikan kepada Junaidi Yasin. Beliau itu sosok yang sangat sabar, yang sangat humanis gitu ya, bermasyarakat dan sangat dihargai oleh masyarakat karena kesabarannya. Bersahaja di hati masyarakat. Beliau hanya kiai kampung, tetapi senengannya ngopeni di akar rumput, tapi sangat-sangat dihargai oleh masyarakat. Jalak tilam sari dari Gus Dur jatuh ke Kiai Junaidi Yasin, kemudian pindah ke Ki Cokro, yang apabila melihat filosofinya semuanya ada kesamaan dengan karakteristik sang pemilik. Dari Gus Dur yang kita tahu seperti itu, Kiai Junaidi Yasin dengan jelaskan jangan-jangan pindah ke Ki Cokro juga sama dengan Ki Junaidi Yasin dan Gus Dur. Amin ya, setidaknya harapannya ke sana. Ya pemirsa, ini sekilas saja, pada saatnya nanti akan saya rinci secara detail tentang pusaka ya Ki ya. Saya minta penjelasan jenengan nanti, apa itu dapur, apa itu rancang bangun, apa itu pamor. Sedikit lagi pemirsa, ada yang disebut pamor. Oh iya. Nah, ini pamornya masuk apa? Pamornya ini kan full ya, full ya, putih gitu ya. Putih berarti ini meteor ya? Meteorik. Nah, ya itu namanya pendaringan kebak. Pendaringan kebak. Ya. Apakah arti pendaringan kebak? Pendaringan itu artinya lumbung. Lumbung ya, tempat beras ya. Tempat beras. Kebak itu penuh. Harapannya adalah yang memegang jalak tilam sari ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengalirkan
suci, rezeki, berkah, barokah yang tiada henti. Amin. Ini sekilas tentang Jalak Tilam Sari yang menurut Ki Cokro tadi berawal dari Ki Haji Abdurrahman Wahid, diserahkan kepada sepupu Bu Sinta ya, Bu Bapak Junaidi Yasin, yang kemudian lari ke tangannya Ki Cokro. Karena saya tutup dulu, saya sudah mulai belajar cara membuka dan menutup keris ya. Ya, demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan Ki Cokro tentang keris pemberian dari Kiai Junaidi Yasin, di mana beliau mendapatkannya dari Gus Dur. Dalam haul Gus Dur ke-12 ini sengaja saya membahas keris yang pernah dimiliki atau mungkin dipegang oleh Gus Dur. Tentang rincinya bagaimana, insya Allah pada edisi yang lain akan saya ulas kembali biar lebih penasaran kan. Setidaknya edisi kali ini secara kilasan kita sudah melihatnya. Terima kasih Ki Cokro. Nanti edisi berikutnya kita akan bahas lebih rinci lagi. Insya Allah bila ada umur panjang. Amin. Dan diizinkan. Amin. Baiklah pemirsa, sampai jumpa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.